eee, peran aparat penegak hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegakan hukum menjadi sangat penting. Bahkan hal tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu kepolisian, kehakiman, kejaksaan, panitera, advokat, dan pengadilan negeri. Yang pertama, kepolisian, dipersilahkan. Yang pertama, kepolisian. Pengertian kepolisian. Istilah hukum kepolisian terdiri dari dua suku kata, yaitu hukum dan kepolisian. Istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia. Dan kepolisian adalah suatu lembaga dan mengatur kehidupan manusia. Dan adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintah bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat hukum. Kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintah, bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut WJS Purwadarminta, arti pada polisi sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Menurut Pasal 5 Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian peran kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan keberadaannya membawa 4 peran strategi. Yang pertama, perlindungan masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum. Ketiga, pencegahan pelanggaran hukum. 4, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi dan tugas kepolisian. Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian fungsi kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Pasal 3 ayat 1 pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang dibantu oleh yaitu kepolisian khusus, pegawai negeri sipil dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Yang kedua, pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, B, dan C melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing. Kemudian wewenang kepolisian. Wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan dan atau pengaduan. 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang keempat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Yang keenam, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Selanjutnya ada kehakiman. Dipersilahkan.
Ya. Pengertian kehakiman. Lembaga kehakiman atau yang disebut juga lembaga yudikatif terdiri dari hakim, jaksa, dan magistrat dan sebagainya. Yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing, mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerja sama dengan pihak berkuasa, terutama polisi dalam menegakkan undang-undang. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya ada fungsi kehakiman. Yang pertama itu ada fungsi pokok berupa fungsi mengendali, yang kedua ada fungsi pengawasan, yang ketiga ada fungsi memberi nasihat, yang keempat ada fungsi mengatur, yang kelima ada fungsi menguji material. Fungsi keempat dan kelima hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya ada peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur. Yang pertama ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukannya perubahan secara komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kehakiman, kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan, dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selanjutnya ada kejaksaan dan panitera. Pengertian kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyelidikan dan penuntutan perkara tindakan pidana, korupsi, dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Selanjutnya ada wewenang tugas dan wewenang kejaksaan. Tugas wewenang kejaksaan di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan kehakiman dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah. Dan yang terakhir ada bidang ketertiban dan ketentraman. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, dan yang terakhir ada penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya ada Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia atau Jaksa Agung didukung oleh yang pertama ada 30 kejaksaan tinggi, 473 kepala kejaksaan negeri di setiap kabupaten. Yang terakhir ada 64 cabang kejaksaan di daerah. Dalam melaksanakan tugas ya, Jaksa Agung dibantu oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Jam Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen Jam Intel, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Jam Pidum, Kepala Badan Penelitian dan Pelatihan, Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara Jamatun, dan yang terakhir Jaksa Agung Muda Pengawasan Jamwas.
Selanjutnya ada fungsi kejaksaan. Fungsi kejaksaan, perumusan kebijaksanaan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pembina manajemen, administrasi, organisasi, dan tata laksanaan pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang tidak bertindikan keadilan di bidang. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen justisial, di bidang ketertiban dan ketentraman, penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim, pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, dan yang terakhir ada koordinasi. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur. Undang-undang yang mengatur yaitu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 1, 2 dan 3. Bunyinya ayat 1, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal kedua, kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara merdeka, dan pasal 3, kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah suatu dan tidak terpisahkan. Selanjutnya ada pengertian panitera. Menurut Wikipedia, panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya membantu hakim dalam membuat memberita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Fungsi panitera. Panitera berfungsi untuk menyelenggara administrasi perkara, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Tugas panitera. Perundang-undangan Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa tugas panitera adalah bagian dari susunan pengadilan, atau seorang bertugas membantu ketika hakim memeriksa perkara. KUHP menyebutkan panitera sebagai orang yang menyelenggara buku daftar untuk semua perkara. Tugas ini tegas disebut dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah memeriksa, mengadili, memutuskan perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Peran panitera. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Stabat. Panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Panitera membuat daftar perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan. Panitera membuat salinan keputusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Kode etik seorang panitera. Ada beberapa lambu atau kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang panitera. Yang pertama, wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan. Kedua, wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela. Ketiga, dilarang memberikan kesan memihak satu pihak. Yang keempat, dilarang membocorkan hasil RPH. Yang kelima, wajib adil dan tidak membeda-bedakan para pihak. Yang keenam, dilarang menjadi hubungan dan memberikan akses antara pihak perkara atau kuasanya. Yang terakhir, dilarang mengaktifkan handphone selama proses persidangan. Undang-undang yang mengatur panitera yaitu Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang PT-UN, Undang-Undang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Selanjutnya ada advokat, dipersilakan. Selanjutnya ada advokat. Advokat secara etimologis ini berasal dari bahasa Latin advocare yang berarti to defend, to call to one, say to voice or when, maksudnya memanggil
seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut atau menjamin perlindungan. Menurut RUU, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu advocate berarti to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate, or recommend publicity, yang artinya untuk berbicara, mendukung, atau bergantung pada argumen, untuk mendukung, menunjukkan, atau merekomendasikan publik. Menurut RUU KUHP, pengertian advokat adalah seorang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dapat memenuhi persyaratan yang berdasarkan ketentuan undang-undang tentang advokat. Peran advokat. Peran advokat sebagai penasihat hukum yaitu untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar. Dan advokat juga sebagai penyimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada si penegak hukum. Dan peran advokat ini sangat penting karena jika tidak adanya seorang advokat atau tidak ada seorang penasihat hukum, bisa terjadinya memungkinkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang berpengaruh terhadap hasil putusan pengadilan. Oleh karena itu, seorang penasihat hukum itu tidak sekedar hadir, tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk membela hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan benar. Fungsi advokat. Yang pertama, memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, melaksanakan sebuah kode etik advokat. Yang ketiga, memberikan suatu nasihat hukum. Yang keempat, memberikan sebuah konsultasi hukum. Yang kelima, memberikan suatu pendapat hukum. Yang keenam, menyusun suatu kontrak-kontrak. Yang ketujuh, memberikan suatu informasi hukum. Yang kedelapan, membela suatu kepentingan para klien. Yang kesembilan, mewakili para klien di muka pengadilan. Yang ke-10, memberikan sebuah bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang sangat lemah dan tidak mampu. Undang-undang yang mengatur advokat. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 1 sampai 36, dan ada pasal 16 Undang-Undang yang berbunyi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang peradilan. Selanjutnya ada pengadilan negeri, dipersilakan. Pengadilan negeri. Pengertian dari pengadilan negeri. Pengadilan negeri pada masa kolonial Hindia Belanda disebut Landrat. Pengadilan negeri biasa disingkat PN, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama. Menurut pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Setelah itu ada tugas dan fungsi pengadilan negeri. Fungsi pengadilan negeri ada beragam. Yang pertama, fungsi administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. Yang kedua ada fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga ada fungsi pengelolaan barang milik yang ketiga ada fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Yang keempat, fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi. Yang kelima ada fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan yaitu memberikan
pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pegawai pengadilan negeri Kasongan, baik menyangkut teknis justisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum. Terus tugas pokok dari pengadilan negeri sebenarnya sebagai pengadilan tingkat pertama, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada UU Pengadilan Negeri. Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 2, peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Yang kedua, ada ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang pasal 2, pembinaan sebagaimana dimaksudnya pada ayat 3 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya sesi pertanyaan dari presentasi yang telah disampaikan. Mungkin dimulai dengan bidang kepolisian. Ada yang bertanya? Baik, Tio, silahkan. Saya ingin bertanya tentang ini nih. Kan peran polisi ada 4 tuh. Ya, Terus itu sebutin apa aja strateginya yang 4 itu, 4 peran strategi. saya izin menjawab ya. 4 peran strategi tersebut. Yang pertama adalah 4 peran strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah perlindungan masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, pencegahan pelanggaran hukum. Yang keempat, pembinaan keamanan dan ketertiban. Sudah. Oke. Oke, selanjutnya mungkin peran hakim dari Faradika. Ada yang bertanya? Baik, Kamput, silakan. Faradika, peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum itu ada apa aja? Terima kasih. Yang pertama itu ada menerima, memeriksa, dan memutuskan peranan hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Ya. Oke, baik. Selanjutnya bidang kejaksaan dan panitera yang akan saya jawab. Ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya. Ya, silakan. Jelaskan kejaksaan dan peranan di bidang pidana. Baik, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya bidang penuntutan. Selanjutnya perannya di dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan penyidikan tertentu berdasarkan undang-undang. Tiga itu saja yang bisa dilakukan dalam bidang pidana. Selanjutnya ada bidang advokat dari Kamput. Ada yang ingin bertanya?
saya mungkin bertanya ya, bidang advokat, apa alasan seorang advokat bisa dibilang hanya sekedar hadir, melainkan harus memiliki kompetensi membela terdakwa dengan benar? Saya ingin menjawab, karena advokat itu sebagai penasihat hukum yang berperan sangat penting untuk memastikan bertindaknya sebagaimana penyimbangan upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada si penegak hukum dan tidak agar terjadinya pelanggaran yang diinginkan pada hasil persidangan. Sudah cukup? Cukup. Mungkin selanjutnya ada yang terakhir, yaitu bidang kehakiman. Siapa yang ingin bertanya? Baik, Gisden, Saya. silakan. Jadi gini, kan diisi dari pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman. Apa isi dari pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman? Isinya tuh UU Kekuasaan Kehakiman tuh yang pasal 4 bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ya, sekian itu jawabannya. Terima kasih, Tio. Ya, sama. Mungkin sekian presentasi serta tanya jawab kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.